Oke, selamat pagi Sobat Apindo. Perkenalkan, saya Alwin. Dan saya Eva. Kami dari Apindo Kabupaten Bekasi. Hari ini akan ke acara Gerbau UMKM. Kita akan mendatangi salah satu UMKM yang cukup terkenal di Bekasi, Batik Sarisa. Oke, let's go, kita berangkat. Let's get it. Sahabat Apindo, kita sekarang sudah berada di UMKM pengrajin batik Sarisa yang berada di Bekasi. Kita lihat apa saja yang dilakukan di sana dari pertama sampai dengan jadi nanti kita akan ikuti. Oke, jangan lupa ini adalah Gerbau UMKM dari Apindo Bekasi yang kita programkan untuk membantu semua UMKM yang ada di Bekasi khususnya dan Jawa Barat umumnya. Oke, kita langsung aja ke lokasinya. Let's go. Kita lihat bagaimana prosesnya dari dalam. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Terima kasih. Pagi, Ibu. Oke, kerennya tempatnya. Luar biasa. Luar biasa. Selamat pagi, ya Pak Ibu. Selamat datang Pak di Sarisa Batik. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Sarisa Batik, nama saya Sarbia. Ibu Sarbia. Ya. Oh ya. Kalau Masnya? Saya Tias dari Budi. Saya Dian dari Kota Betul Batasasa. Oh ya. Perkenalkan ya, kami dari Apindo, Bu, Kabupaten Bekasi. Kita hari ini mau lihat terkait dengan Sarisa Batik. Karena sudah terkenal banget ya. Beberapa kali saya lihat juga memenangkan kejuaraan, termasuk seragam untuk beberapa kali acara ya. Boleh kita tanya ya? Boleh. Boleh tahu nggak Bu, ini sebenarnya Sarisa Batik berdiri tahun berapa nih? 2018. 2018. Sekarang sudah 8 tahun. Wah, luar. Dan ini termasuk UMKM yang cukup besar loh di Bekasi ya? Makasih Pak ya. Ya. Bu, boleh tahu nggak nih Bu, ini sebenarnya Sarisa ini khusus bikin batik-batik khas Bekasi atau bagaimana? Iya, batik Bekasi. Jadi ada motif blantek, ada gedung juang, saung ranggon, ada golok, ada manggis. Jadi semuanya motifnya pasti motif Bekasi ya? Nggak ada motif-motif yang lain? Kalau sekarang ada tuh yang batik-batik MU apa tuh nggak ada ya? Ini khusus batik Bekasi. Kita punya filosofi sendiri ya Ibu ya dari Bekasi gitu. Iya, ya? ada. Apa Bu? Itu kayak tentunya gitu. Biasanya motifnya kan tentunya karena bawa Tambun Selatan, jadi bawa gedung juangnya. Oh, Iya. ini gedung juangnya yang ini ya? Oh, kalau yang ini Bu? Kalau ini tali blantek. Memperkenalkan tari blanteknya. Blanteknya, Oh, oke. Kalau yang ini apa nih Bu? Yang ini Bu? gitu ya. Kalau itu ada golok, ada gabus, ada gedung juang, ada beras tumpah, Oh, ada daun asem. jadi pokoknya semua motif ini tentang Bekasi, semua dimunculin sini. Oh, kenapa sih Bu berpikir dulu bikin usahanya batik Bekasi gitu loh? Kalau biasa kan batik itu Pekalongan, Jawa Tengah gitu ya. Kenapa? Kena Solo. Nah, kenapa berpikiran batik Bekasi? Karena kan di Bekasi belum ada batik ya Pak. Tadinya saya jadi tukang kue, bikin batik, jadi larinya sekarang ke batik. Oh, awalnya bisnisnya kue Bekasi. Iya. Ganti menjadi batik Bekasi. Iya betul Pak. Luar biasa. Bu, ini batiknya semua di apa? Hanya bikin bahannya atau sudah Ada jadi baju? bajunya juga, ada celananya, ada topi. Sana juga ada? Iya ada. Ah, saya baru tahu dari baju sana. Ini jas ini Pak. Ini jas. Oh, iya. Kita buat Sana pensinya ada juga Pak, sana pensi. Oh, ada juga. Oh, Iya. ya nanti kita lihat ya. Oh iya. Kita bahan-bahan peruknya apa saja. Oke. Ini dia di Kalau ini cap, kalau yang ini tulis. Oh, ini dicap. Ya, Ini tulis, Bu. ya itu tulis semua Pak. Oh, artinya kalau tulis ini satu motif satu bahan. Nggak mungkin dua. Jadi kalau saya beli ini pasti saya sendiri yang pakai. Iya. Tuh pemirsa semua. Perhati ini. Kalau Anda nggak ada duanya nih, satu doang. Makanya segera ke Sarisa Batik nih. limited edition. Kalau kita bawa minti dibuatin motif sendiri boleh? Boleh. Tuh, bisa custom lagi. Ya, boleh. Oke. Luar biasa Sarisa ya.
Warnanya juga unik-unik ya Pak ya? Iya. Iya. Ini bahannya pakai yang ini ya, pakai yang Bahan Premissima. Premissima itu artinya? Iya, jadi dia nggak panas Pak. Oh, bahannya Premissima. Iya. Oke, bener nih, enak nih badannya nih. Adem ya Pak? Adem. Cocok nih bersaya nih Bu. Boleh Pak? Nanti satu beli banyak Bu. Iya, boleh. Apa diskon tapi Bu ya? Iya. Rupanya Apindo juga ya? Oh iya nanti Pak Ketua boleh. Apindo yang lain-lain juga ya. Boleh nih gunakan. Sekolah, Nanti kalau mungkin sekolah-sekolah bisa custom loh. Ya. Motifnya bisa custom. Oke, Bu. Kalau ini kan batiknya sudah terkenal. Khas Bekasi. Nah, kalau orang-orang pengen beli itu kemana, Bu? Lewat WA, dari mulut ke mulut, terus dari dinas, dari orang umum juga Pak. Oh, artinya kalau umum mau beli itu harus kemari. Iya. Jadi emang benar-benar spesial. Nggak ada di mana-mana loh. Di sini doang. Ke pengrajinnya. Pengrajinnya langsung, ketemu langsung ownernya. Waduh. Langsung. Kami misalnya Bu nggak tahu lokasinya di sini, itu dapat infonya dari mana? Bu? Kadang suka ada dari WA teman-teman tuh Bun. Oh. Gitu. Langsung itu ya. Ya, jadi dari arisan mulut ke mulut gitu ya. Nah, luar biasa. Ya, mungkin saran nih Bu. Kayak saya nih kan pengen banget nih sebenarnya dari dulu Bekasi pakai khasnya Bekasi. Ya. Cuman nggak tahu kemana. Nah, mungkin promosi lagi nih di sosmednya, di IG, di YouTube, di TikTok, di mana lah. Biar makin dikenal ya. Terus Bu, ini kan motifnya tadi spesial ya. Iya. Kalau yang tulis, Ya. itu sebenarnya bikinnya berapa hari sih Bu kayak gini Bu? Kayak gini nih, ini Bu ya. Iya, ini. Kalau Ini kayak yang gini, tulis semua ya Bu? Iya, tulis semua. Kalau yang ini 1 bulan Pak. 1 bulan? Iya, Satu kain? dapat 1. 1 bulan 1 Iya. kain. Kalau yang cap gitu kayak Kalau yang cap 1 bisa 10 lembar. 10 lembar. Iya. Ada nggak kombinasi antara cap sama Cap sama Nggak tulis mungkin. kebetulan baru proses itu. ini Dicanting, canting. Oh, ini yang canting nih, ini yang tangan nih. Iya. Wah. berapa lama ini Bu dalam satu kain? Satu kain 1 bulan. 1 bulan. Sampai yang warnain. Sampai menjadi begini, Iya, sampai- dari itu sebulan. Iya, 1 bulan. Jadi ingat ya, kalau Anda mau pesan spesial nih, sebulan sebelumnya minimal nih. Jadi sekarang nggak apa-apa. Bu, tadi prosesnya ini kan di sini nih. Iya. Boleh lihat nggak Bu cara buatnya Bu dari awal? Boleh. Boleh ya? Silakan. Oke. Ada di sebelah sini. Oh, ini tempatnya Bu. Ini Pak, bagian proses menyanting. Oh. Silakan. Selamat pagi Ibu. Ini lagi nyantingnya. Kalau anak sekolah udah masuk TK ya? Gimana pas nyanting itu memang hobi atau emang gimana Bu? Hobi Pak. Hobi? Wah, keren. Kesulitannya apa Bu nyanting Bu? Kesabaran ya Pak ya. Wah, harus sabar ya Bu. Ya betul. Wah, saya nggak bisa dong Bu. Nggak bisa diburu-buru Pak. Oh, Iya. artinya tidak semua orang bisa nyanting ya? Iya. Kalau kayak saya nih Bu, belum pernah nyanting. Langsung nyanting ini boleh bisa nggak kira-kira Bu? Bisa tapi belum rapi Pak. Ah gitu. Hasilnya. Nah, pernah nih nggak Bu, pas nyanting itu salah gitu loh Bu? Pernah sih. Terus itu diapain Bu kalau salah Bu? Kalau salah paling ini Pak, pengaturan suhu gitu. Jadi kalau ini kan harus tembus ya Pak ya. Oh. Nah misalnya yang betul yang tembus ini gitu. Kalau yang ini nggak jadi, misalnya itu kurang panas berarti ya Pak ya. Berarti harus ditebelin lagi gitu. Oh, diulang lagi. Ulang lagi. Oh, Tembus gitu. bukan berarti langsung dibuang ganti baru gitu enggak ya? Masih bisa perbaiki. Wah, keren. Karena nanti kalau misalnya nggak tembus nih Pak, dia nggak ada warnanya saat di ini ya. Oh, proses selanjutnya ya? Iya proses selanjutnya. Jadi Iya. nggak ada garis gitu. Belum canting ini yang perlu disiapkan apa ya Bu? Untuk bahan-bahannya mungkin Bu, dari apa? Bahannya. Iya. Ada lilin yang pasti. Lilin. Ya. Terus desain. Dan di Oh, desain di kainnya ya? satu kain itu memang satu orang saja yang membuat ya Bu ya dalam Iya, satu betul. bulan itu. Iya betul. Tidak boleh gonta-ganti gitu Ya ya. kan tuh nanti tangannya kan beda ya. Iya. Tapi untuk contoh karyawan di sini, ibu-ibunya, pengrajinnya itu harus memerlukan yang apa pelatihan khusus gitu nggak? Iya sih. Kok ada pelatihan khususnya Bu? Ada. 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 Oh, nanti itu sekolah formal apa emang di sini diajar di sini? Mereka datang ke sini Pak, pengen belajar. Ayo saya. Oh, nanti berarti warga sekitar yang pengen menjadi penyanting Iya. sama Ibu diajarin dulu.
itu berapa lama Bu acaranya? Sampai bisa. Sampai itu sebulan, 2 bulan? Sebulan paling bisa. Itu, Oh. itu udah tiap hari. Oh tiap hari kemari belajar nyantik. Normalnya sebulan sudah oke. Nanti ada sertifikatnya nggak tuh? Dari Larissa gitu. Ada. Bu, totalnya berapa orang Bu yang kerja Bu? Kita ada 4. Oh 4 yang memang rutin. Iya. Tapi selain itu ada yang tambah lagi ya kalau ada yang... Ada pesanan nambah lagi. Oh yang permanen itu 4 orang. Iya. Tapi kalau emang ada proyek banyak bisa nambah lagi. Emang sebulan tuh kira-kira berapa banyak sih Bu? Sebulan kalau batik tulis kadang sampai 4 4 lembar. Iya. Sebulan. Berarti 1 orang pas ya? Iya. 1 orang 1 nih. Iya. Oh. Pernah nggak sekali datang tuh banyak order gitu? Alhamdulillah anak sekolah. Oh tapi dia cap apa orang batik? Batik tulis. Anak sekolah? 50 anak. Oh. Nah kalau begitu gimana bikinnya? Orangnya Bagi Pak, bagi ada sini 10, sini 10 gantian. Gantian. Tapi berarti 4 orang plus 6 orang ya. Itu 120 itu butuh berapa lama? Kira-kira 3 jam. 3 jam. Oh, enggak, 120. Yang, Kan sebulan tadi. oh yang batik tulis Hah. dalam 1 bulan itu kalau kita cuma 1 lembar 1 bulan 1. Jadi mereka ngerjain yang ini aja, nggak boleh ganti-ganti. Ganti-gantian nah, sampai selesai gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi yang anak sekolah yang 120 itu dia batik cap Batik tulis. tulis Berarti 120 tadi butuh waktu berapa lama kerjainnya? cuma 3 jam. 3 jam. Anak sekolah 3 jam. Oh, karena dia motifnya dikit. Motifnya dikit. Oh, saya jadi penasaran nih Bu. Dari ibunya, boleh nggak saya cobain Bu? Monggo. Monggo ya. Monggo, silakan. Boleh ya? Boleh. Maaf ya Mbak, ganggu ya Mbak. Dialasin pakai koran biar nggak nempel di celana. Oh gitu. Nah, di tangan Pak. Sobat Apindo, kita lihat nih seberapa pinternya saya nih. Butuh kesabaran yang tinggi. Wah luar Ini bukan biasa. netes-netes. Bener-bener. Dia harus punya jiwa Dan seni yang tinggi, ternyata kena tangan hangat loh saudara-saudara. Iya. Oh, udah langsung jadi loh Pak. Sayangnya lama di Rusia Bu. Nih kita lihat nih ya. Kita benar-benar harus pelan ngikutin motifnya. Kalau terlalu kenceng, dia tipis, tidak tembus nih. Dia nggak sama. Tapi kalau terlalu lambat, dia jadi gumpal. Jadiannya emang betul-betul apa ya? Targetnya nembus ke belakang ya. Iya, Iya. bus belakang. Harus nembus. Kalau nggak nembus nanti warnanya nggak ini nih, Nempel. nggak nempel dia. Nah nih kita lihat ya. Saya ada gumpal-gumpal, ada yang Ada teknik khusus nggak dari kiri, dari kanan, dari ujung atau apa Bu? Ngikutin arah itu aja. Ngikutin garisnya aja. Ya, garis. Kalau yang kurang tebel tinggal ditebelin gitu. Ya, betul. Kalau yang ketebelan bisa dikurangi ya Bu? Oh, nggak bisa ya? Ya, Jadi mengorbankan satu kain gitu ya. ya. Oh, resiko juga ya. Cara megang gimana sih Bu? Oh, cara megang saya salah. Kita lihat yang kedua. Ternyata benar-benar sabar. Oke, Sobat Apindo, kita sudah coba. Ternyata benar ya, tidak semudah yang dibayangkan. Jadi wajar kalau satu motif itu, satu kain butuh sebulan. Effortnya luar biasa. Jadi kalau harganya juga lumayan, saya pikir sesuai lah. Karena emang dia hanya satu, tidak mungkin 2. Pembuatannya juga benar-benar dari tangan satu ke satu. Jadi emang kita harus akui ini Sarisa Batik luar biasa nih. Terima kasih.
hari ini adalah kegiatan salah satu bidang saya, bidang UMKM di bidang Apindo. Tentunya kita berangkat dari surat edaran Bupati Bekasi di bulan Desember tahun 2024 tentang pelestarian pakaian khas Kabupaten Bekasi. Di situ ada 12 pengrajin batik khas Kabupaten Bekasi. Dari situ kita di bidang UMKM sudah membuat rencana untuk memajukan UMKM Kabupaten Bekasi, salah satunya batik. Hari ini kita datang batik ke Batik Sarisa di Tambun, Kabupaten Bekasi. Sebelumnya dari kita juga sudah memfasilitasi melalui meeting-meeting yang ada di setiap kawasan industri. Kita ajak Bu Sarisa untuk gabung di kita. Itu adalah salah satu cara kita untuk memperkenalkan ke masyarakat, terutama masyarakat industri. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama tentu saya mewakili Ketua Apindo Kabupaten Bekasi yang pada hari kesempatan ini tidak bisa hadir. Nah, tentu saya menyampaikan bahwa sangat bangga sekali bahwa Apindo ini sekarang punya program yang dimana program itu adalah program berkaitan dengan masalah UMKM. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya agar kami itu bisa dekat dengan para pengusaha-pengusaha UMKM yang kemudian nanti dari apa yang kita lihat dan kita publish nantinya, karena kebetulan kami juga di bidang 7. Nah, ini akan memberikan inspirasi kepada teman-teman kita yang di karyawan. Karena apa? Karena karyawan ini memang kan pada saatnya nanti dia harus berhenti bekerja. Ketika pada usia yang sudah cukup, dia harus berhenti. Nah, oleh karenanya dia harus punya persiapan untuk apa? Untuk dia bisa bekerja pada tempat yang lain. Artinya dalam bahasa lainnya kita sebut sebagai second career. Nah, second career itu maksudnya adalah diharapkan bahwa karyawan-karyawan kita nanti yang sudah masuk masa pensiun atau walaupun memang dia belum masa pensiun, kalau memang dia sudah punya kemampuan untuk membangun UMKM, why not? Dia bisa saja kemudian dia pindah untuk ngurusin usahanya sendiri, dan dari usahanya sendiri itu nanti dia bisa merekrut banyak orang lagi. Nah, ini harapannya Apindo itu bisa hadir di sana dan kemudian bisa menjembatani pada semua prosesnya nanti. Itu kira-kira. Ya, kalau kami melihatnya begini, bahwa UMKM ini menjadi sebuah poin penting lah ya, soko guru lah katakanlah bahasanya. Untuk apa? Untuk pada setiap orang pada level apapun dia bisa memberdayakan diri untuk kemudian dia bisa mengembangkan diri. Nah, jadi sangat berharap sekali dengan adanya UMKM itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya bahwa program yang sudah diatur oleh bidang UMKM, Pak Edi, tentunya Apindo secara umum itu mendukung sepenuhnya. Bukan hanya dalam proses marketnya saja, tetapi nantinya Apindo itu masuk pada wilayah operasinya. Kita juga kepengen memberikan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana membangun UMKM yang baik. Karena di dalam membangun UMKM ini kan perlu ada semacam pengetahuan manajerial, bagaimana memanage operasional, memanage uangnya, memanage marketnya. Nah, kami ini kepengen supaya mereka yang bergerak dalam UMKM itu bukan hanya sekedar keinginannya yang besar, tapi pengetahuannya minus. Nah, jadi walaupun UMKM harus punya pengetahuan yang cukup, supaya UMKM itu bisa berkembang dan syukur bisa menularkan kepada orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, ini harapan saya. Batik Sarisa ini ada hal yang baru dari Kabupaten Bekasi, karena waktu kita bicara batik pasti orang tentunya akan bicara batik Solo, batik Pekalongan. Tapi ini hal yang baru Bekasi, makanya kita dukung terus. Mudah-mudahan batik Bekasi bisa go internasional. Ya, yang utama begini, bahwa tadi sedikit saya sudah singgung bahwa di dalam membangun UMKM ini tidak hanya cukup punya kemauan saja, tapi harus punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu harus didapat dari mana? Nah, kita tentunya sebagai Apindo yang bergerak dalam bidang membawai para pengusaha, ingin memberikan juga pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana membangun sebuah bisnis meskipun dalam skala yang kecil gitu. Supaya apa? Supaya setiap UMKM itu bisa berkembang. Jadi bukan hanya berhenti, hanya formalitas saja, tetapi betul-betul nanti berkembang dan bisa menularkan. Yang paling penting lagi apa? Di mana UMKM itu ada, di wilayah itu harus mempunyai mendapatkan kebermanfaatannya, terutama tetangga kanan kiri, bisa ikut bekerja, bisa ikut menjalankan usaha dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi fungsinya di sini. Jangan sampai UMKM itu
berdiri tapi tidak memberikan manfaat kepada wilayah sekitarnya gitu. Nah, harapan kita seperti itu. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk mencoba mengajak mereka yang bergerak di UMKM dan juga memberikan inspirasi kepada para karyawan untuk kemudian membangun UMKM yang sehat, yang berkembang, yang maju. Kira-kira seperti itu. Mungkin thanks-nya tadi udah bicara sama Ketua Koperasi Sebatik ya? Iya, Sebatik ya. Mungkin untuk next-nya kita jadwalkan untuk handcraft. Apa namanya itu? Kerajinan tangan khas Kabupaten Bekasi. Sobat Apindo, kita telah lakukan gerebek UMKM hari ini. Jangan lupa Apindo Kabupaten Bekasi, kreatif, Produktif, inovatif. Sampai ketemu di gerebek UMKM berikutnya. Stop, stay tune in Apindo Bekasi.